Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfianti Wayuningrum dengan NIM 41122111008. Saya mahasiswi dari Politeknik Negeri Batam, jurusan Akuntansi Manajerial, kelas 3A Malam, ingin mempresentasikan hasil tugas perpajakan 2 saya tentang PMK 065 dan 071. Di sini pertama saya akan membahas dulu tentang PMK nomor 65-nya. PMK nomor 65 ini berisi tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Latar belakang dari PMK ini menyebutkan pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 65 per PMK 03 per 2022 tentang pajak pertambahan nilai atau PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Penetapan PMK ini menyederhanakan mekanisme dan penyesuaian perubahan tarif PPN atas transaksi penyerahan kendaraan motor bekas. Meski demikian, PPN atas kendaraan bermotor bekas ini bukan merupakan pengaturan jenis pajak baru. Pengaturan dalam PMK ini merupakan penyesuaian karena adanya perubahan tarif PPN yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Selain itu, juga sebagai penyederhanaan ketentuan mengenai pengenaan PPN atas penyerahan motor bekas yang sebelumnya berdoman pada PMK nomor 79 PMK 03 2023 tentang pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu. Penetapan PMK ini semata-mata untuk menyederhanakan mekanisme dan menyesuaikan perubahan tarif PPN atas transaksi penyerahan kendaraan motor bekas. Kita sederhanakan saja dari ketentuan lama untuk kendaraan bermotor bekas agar dikenai PPN dengan besaran tertentu. Selanjutnya, kita bahas tentang pasal 1 ayat 1. Di sini ada undang-undang pajak. Yang dimaksud dengan undang-undang pajak ini pertambahan nilai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan dan barang mewah berserta perubahannya. Yang pasal 1 ayat 2 itu terdapat berisi tentang pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Yang pasal 1 ayat 3 itu berisi tentang barang yang dikenain pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Yang ke pasal 1 ayat 4 itu berisi tentang jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Yang pasal 1 ayat 5 berisi tentang orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang. Nah, terus yang keenam ini ada pengusaha kena pajak. Apa yang dimaksud dengan pengusaha kena pajak itu? Pengusaha kena pajak itu berisi tentang pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Terus yang ketujuh, salah satu ayat 7 ada harga jual. Harga jual ini merupakan nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Terus yang ke pasal 1 ayat 8 ada pajak masukan. Nah, pajak masukan ini adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak atau perolehan jasa kena pajak. Yang ke-9 ada masa pajak. Masa pajak ini berisi tentang jangka atau waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu. Maksudnya. Nah, yang ke-10 ada surat pemberitahuan masa. Nah, yang dimaksud surat pemberitahuan masa ini adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Yang terakhir itu ada menteri. Menteri, apa yang dimaksud dengan menteri? Menteri itu adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan negara. Selanjutnya, saya akan jelaskan
Yang terpenting itu usaha kena pajak yang melakukan kegiatan tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas wajib memungut dan menyetorkan pajak pertambahan nilai yang terhutang atas penyerahan kendaraan bermotor dengan besaran tertentu. Jadi di sini pengusaha kena pajak itu wajib memungut dan menyetorkan pajak sesuai besaran tertentu. Besarannya itu yang dimaksud adalah yang A sebesar 1,1% dari harga jual yang berlaku pada tanggal 1 April dan sebesar 1,2% dari harga jual yang mulai berlaku pada saat diberlakukannya penerapan tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 huruf B Undang-Undang Perpajakan Pertambahan Nilai. Dari mana sih hasil besaran ini? Besaran ini terdapat dari besaran 1,1 itu didapat dari hasil perkalian 10% dari 11% tarif pajak pertambahan nilai yang mulai berlaku pada 1 April 2022. Sedangkan yang besaran 1,2% itu didapat dari hasil perkalian 10% dari 12% tarif pajak pertambahan nilai yang mulai berlaku paling lambat Januari 2025. Oke, selanjutnya saya akan memberi contoh di PMK 06 ini. Sebagai contohnya itu terdapat Tuan A merupakan pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas. Pada tahun buku 2023, Tuan A melakukan penyerahan, yang dimana kendaraan bermotor bekas dan barang kena pajak lainnya berupa aksesoris kendaraan bermotor dengan demikian, bentuknya itu, tahun bukunya itu yang pertama, yang A, atas penyerahan kendaraan motor bekas, Tuan A wajib memungut dan menyetorkan pajak sebagaimana pertambahan nilai yang terhutang dengan besaran tertentu dimaksud dalam pasal 2 ayat 5 Peraturan Menteri. Dan yang B itu atas penyerahan aksesoris kendaraan bermotor pemungutan pajak tambahan nilai yang terhutang oleh Tuan A dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang di bidang perpajakan. Selanjutnya itu baik yang kedua ada PMK nomor 71. PMK nomor 71 ini berisi tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa kena pajak tertentu. Definisi dari pajak 071 ini adalah dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan jasa kena pajak tertentu wajib memungut dan menyetorkan pajak pertambahan nilai yang terhutang dengan besaran tertentu. Besaran tertentu ini meliputi yang pertama ada jasa pengiriman paket sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan di bidang pos. Yang kedua itu ada jasa biro perjalanan wisata dan atau jasa agen perjalanan wisata. Ini berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi. Yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian atau komisi imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan. Yang ketiga itu ada jasa pengurusan transportasi yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi. Yang keempat itu ada jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan yang juga menyelenggarakan perjalanan ke tempat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kriteria dan atau rincian jasa keamanan yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Yang kelima itu ada jasa penyelenggaraan pemasaran dengan media voucher. Ini terdapat layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher, program loyalitas, dan penghargaan pelangganan besaran tertentu atas pelangganan atau konsumer. Besaran tertentu atas penyerahan jasa kena pajak tertentu terdapat satu sebesar 10% dari tarif pajak pertambahan nilai dikalikan dengan penggantian. Yang kedua itu ada sebesar 10% dari tarif pajak pertambahan nilai dikalikan dengan harga jual paket wisata, sarana angkutan, dan akomodasi. Yang ketiga ada sebesar 10
dari tarif pajak pertambahan nilai dikalikan dengan jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih. Yang keempat, ada sebesar 10% dari tarif pajak pertambahan nilai dikalikan dengan harga jual paket penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain. Yang kelima, sebesar 10% dari tarif pajak pertambahan nilai dikalikan dengan harga jual voucher. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.